Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup dan kehidupan. Malam hari ini saya tertarik untuk membicarakan mengenai sosok pejuang kemerdekaan, namanya Profesor Mr. Supomo. Kenapa saya tertarik untuk membicarakan beliau? Karena ada konsep negara integralistik yang ditawarkan oleh beliau pada saat sidang BPUPKI. Nah, konsep negara integralistik itu meskipun sebenarnya Muhammad Yamin termasuk Muhammad Hatta memberikan kritikan, tapi dalam rangka untuk mengasah pengetahuan kita tentang sejarah, barangkali juga berkaitan dengan hukum, sehingga karena memang Profesor Supomo ini kan disebut di beberapa literatur dengan istilah arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Itu jelas bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno, karena mereka lah yang mencoba memberikan rumusan terhadap di sidang BPUPKI terhadap dasar negara. Nah, tepatnya pada tanggal 22 Januari 1903, Profesor Supomo ini dilahirkan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, kalau kita mendeteksi bagaimana sejarah kolonialisasi di Indonesia termasuk Belanda ketika melakukan penjajahan, memang momentum 1903 itu momentum politik etis dia, momentum kolonialisasi dalam hal kebijakan politik etis atau etik politik di Indonesia yang kita kenal dengan istilah janji irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Pada wilayah irigasi ya, yang di awal Belanda memberikan janji bahwa yang akan diirigasi itu adalah sungai-sungai milik masyarakat pribumi, justru berbanding terbalik dengan pelaksanaannya. Yang diirigasi cuma sawah-sawah milik Belanda. Kemudian transmigrasi yang dijanjikan bahwa masyarakat pribumi yang tidak punya lahan kemudian akan dipindahkan di daerah yang belum diolah lahannya dan akan menjadi pemilik. Yang terjadi dalam prakteknya justru itu menjadi milik Belanda. Di edukasi misalnya hanya golongan-golongan pria yang diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, itu pada proses itu kemudian Supomo dilahirkan, yang memang dalam catatan riwayat sejarahnya beliau adalah salah satu orang atau yang berasal dari golongan priai, Profesor Supomo ini. Nah, ketika Profesor Supomo mendewasakan diri, dia kemudian sekolah di RPC Lehere School atau ELS, dulu kita kenal. Mungkin di dalam sejarah ELS itu selalu disebutkan kalau kita bicara tentang sekolah-sekolah Belanda. Kemudian Mulo di 1920 dia sekolah di Mulo, Mir Witgebreit Lehere Onderwich, begitu kira-kira sebutannya. Nah, di Solo dia sekolah itu 1920 tepatnya. Nah, pasca sekolah di Mulo, beliau melanjutkan pendidikan sekolah hukum di Batavia, sekarang sudah Jakarta, sekolah Batavia School di Jakarta. Dia sekolah di situ. Pada waktu Profesor Supomo bersentuhan atau berkenalan dengan para tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Akan tetapi di sekolah hukum Batavia itu belum terlalu signifikan. Dia baru berbaur misalnya dengan Muhammad Hatta ketika dia bergabung di Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia yang menghimpun para pelajar-pelajar yang ada di Belanda
dari Indonesia karena dia mengikuti pertukaran pelajar ke Belanda pada waktu itu. Nah, inilah sebenarnya yang menarik juga karena Indonesische Vereniging itu kan pertama bernama Indische Vereniging, yang kemudian karena keinginan untuk melahirkan negara yang disebut Indonesia, sehingga Indonesische itu digunakan. Dan memang pelafalan Indonesia, sebutan Indonesische itu adalah pelafalan Indonesia oleh orang Belanda. Itu kalau misalnya kita baca literaturnya atau risalahnya Van Vollenhoven, di situ disebutkan tentang penegasan terkait dengan pelafalan orang Belanda terhadap Indonesia, disebut Indonesische. Hanya diubahlah oleh Muhammad Hatta 1922 nama itu, yang dari Indische Vereniging berubah menjadi Indonesische Vereniging. Nah, pasca itu ketika Belanda di 8 Maret 1945 takluk kepada sekutu, Jepang, ketika Belanda takluk kepada Jepang, Terporten itu kan menandatangani menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Akhirnya yang terjadi proses kegembiraan masyarakat pribumi. Saya selalu menggunakan istilah pribumi ya, mohon maaf, karena sebenarnya istilah pribumi itu menjadi kontraproduktif sekarang di kita, karena memang dalam rangkaian catatan sejarah kita, termasuk di beberapa literatur, seperti misalnya kalau kita lihat di Regering tahun 1854 itu undang-undang atau pemerintahan negara jajahan atau peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pemerintahan negara jajahan yang dibuat oleh Belanda. Di situ dibagi kita punya kedudukan golongan Eropa, Timur Asing, kemudian ada inlander. Inlander inilah yang dikategorikan sebagai orang yang punya kedudukan paling rendah, pribumi dia. Dari situ mungkin yang menjadikan nurani kita bergejolak ketika mendengarkan istilah pribumi, apalagi diucapkan oleh pejabat negara. Seperti kemarin kan yang kontraproduktif itu karena Anies yang mengucapkan. Kalau kita yang mengucapkan mungkin biasa-biasa saja. Nah, pasca menyerahnya Belanda itu 7 September 1945 Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan kepada masyarakat dunia, masyarakat internasional, bahwa akan diberikan penyerahan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, justru baru terwujud ketika Dokoritsu Tsunbito Sakai dibentuk atau BPUPKI dibentuk. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Kalau ada tanggal atau bulan atau tahun yang salah, mohon nanti diberikan koreksi ya. Ketika BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945 atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat, pada waktu bersidang 29 Mei, kan dia bersidang 29 Mei sampai 1 Juni. 29 Mei BPUPKI bersidang, Dr. Rajiman Widodiningrat kan bertanya di dalam catatan sejarah itu, apa yang akan menjadi filosofi Grundslag kita punya negara? Begitu, kurang lebih begitu pertanyaannya. Dijawablah berpidatolah Muhammad Yamin dengan 5 konsep negara menurut beliau itu. Setelah itu berpidatolah Profesor Supomo. Nah, di Profesor Supomo inilah yang kemudian memperkenalkan istilah negara integralistik. Makanya memang harus diakui bahwa yang memberikan sumbangsi besar terhadap pembentukan Undang-Undang 1945 adalah salah satu diantaranya adalah Profesor Supomo, yang bahkan pada waktu itu kan Profesor Supomo yang menyampaikan semacam pikiran terkait dengan kesimpulan atas perdebatan di BPUPKI, yang mengatakan bahwa di sini ada
dua kelompok besar yang sedang bertarung, satu kelompok nasionalis dan satu kelompok agama, yaitu Islam. Jadi yang paling menarik sebenarnya adalah ketika bersidang BPUPKI yang tanggal 29, 30, 31 sampai 1 Juni 1945 itu. Karena di situ adalah awal mula rentetan perjalanan untuk mewujudkan negara Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya dari situ awalnya ketika dibentuk BPUPKI, yang meskipun sebenarnya di sana ada kegagalan BPUPKI untuk melahirkan dasar negara di sidang BPUPKI itu 29 sampai dengan 1 Juni. Kenapa saya sebut ada kegagalan? Karena tidak mampu untuk merumuskan dasar negara, meskipun Muhammad Yamin, Profesor Supomo, Soekarno menyampaikan pemikirannya terkait dengan dasar negara untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi filosofi Gronslah oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat itu sebagai ketua BPUPKI. Nah, karena tanggal 29 Muhammad Yamin menjelaskan dasar negara menurut beliau, pada 31 Mei 1945 tibalah masa Profesor Supomo menguraikan sebenarnya secara panjang lebar pada tanggal 31 itu. Tetapi sebenarnya kesimpulan mendasar yang disampaikan oleh Supomo itu adalah memberikan pilihan. Ada 3 pilihan konsep negara yang ditawarkan oleh Profesor Supomo. Yang pertama, berkaitan dengan negara individualistik, atau mungkin biasa kita kenal dengan libertarianisme. Barangkali bisa kita kaitkan dengan itu karena lebih cenderung kepada kebebasan individu. Kalau kita misalnya lihat atau baca pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang pemikirannya itu individualistik, mungkin Profesor Supomo terpengaruh terhadap ataukah menjadikan itu sebagai tawaran konsep negara di dalam sidang BPUPKI. Nah, konsep teori individualistik itu dijelaskan oleh Supomo bahwa konsep negara individualistik itu adalah negara hukum atau masyarakat hukum yang dibangun atas susunan dan kontrak yang terjadi antara individu di dalam masyarakat yang hadir karena keinginan untuk menjamin hak-hak mereka, bahwa hak-hak individulah yang menjadi pertimbangan untuk menyusun dan merumuskan dasar negara, karena negara atau masyarakat hukum itu lahir karena adanya kontrak individu ini. Jadi lebih kepada kebebasan individu dia konsepnya kalau bicara tentang negara individualistik. Nah, yang kedua, tawaran yang kedua adalah negara pertentangan kelas atau teori golongan, di dalam beberapa literatur menyebutkan itu. Nah, teori golongan ini terinspirasi pemikirannya Profesor Supomo oleh Karl Marx misalnya, kemudian Lenin dan beberapa tokoh-tokoh lebih pada wilayah negara-negara konsep Marxisme ya. Adolf Hitler mungkin menjadi salah satu inspirasi Supomo pada waktu itu. Nah, karena memang seperti yang turunannya di Indonesia kemudian menjadi Muso, Tan Malaka, Dipa Nusantara Aidit yang kemudian nanti menjadi bergejolak di BPUPKI. Nah, kalau ada kesempatan saya juga akan membicarakan nanti soal itu. Nah, konsep negara golongan atau pertentangan kelas ini kan diperkenalkan oleh Marx, itu sudah pasti. Nah, apa yang disebutkan di dalam teori itu tiada lain adalah bahwa negara itu kan merupakan alat dari suatu golongan yang kuat untuk menindas golongan yang lemah. Jadi kalau kita bicara tentang konsep pertentangan kelas, pertentangan kelas itu mengakibatkan
terjadi monopoli kedudukan atau monopoli kekuasaan. Jadi mereka yang golongannya memiliki infrastruktur kekuasaan yang memadai, atau anggaplah infrastruktur kekuatan seperti misalnya peralatan perang yang memadai, mereka akan menindas yang lemah. Begitu seterusnya. Makanya konsep negara pertentangan kelas inilah menjadi catatan nanti oleh Soekarno untuk disatukan dalam suatu komponen yang nanti menjadi nasakom, nasionalisme agama komunis dia. Itu yang ditawarkan oleh yang terakhir. Meskipun sebenarnya kalau kita baca di dalam pidatonya Profesor Supomo itu, meskipun dia memberikan tawaran, tapi dia keinginannya adalah negara integralistik. Kemudian semacam kita sebutlah semacam sintesis yang ditawarkan oleh Supomo di dalam dua pengertian teori negara tadi, yang individualistik dengan teori golongan. Supomo menyebutkan itu yang mungkin bersandarkan, dan memang harus diakui bahwa itu ide Spinoza, Adam Muller, Hegel memperkenalkan juga istilah negara integralistik itu. Nah, menurut Supomo bahwa negara integralistik itu tidak untuk menjamin kepentingan individu dan tidak untuk menjamin kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Jadi di dalam pemikiran Supomo yang berkaitan dengan pikiran dan konsep masyarakat integral, dan memang pada waktu itu kan Supomo melakukan penelitian lapangan pasca dia kembali dari Belanda, mengenyam pendidikan kembali, kemudian menjadi ketua pengadilan. Pasca menjadi ketua pengadilan, dia bersentuhan dan bahkan dalam sejarahnya itu memberikan banyak model penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dan memang dia di gelar profesornya itu profesor hukum adat. Nah, dia mengatakan bahwa konsep negara integralistik yang akan kita bangun itu adalah negara yang terbebas dari kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan kepentingan individu tertentu. Dia harus menyatu dalam satu kesatuan. Dia harus bersifat masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam perjalanannya, meskipun sebenarnya konsep negara kita itu adalah negara kesatuan yang tidak menyebut istilah integralistik, itu kita sudah integral. Penyatuan Bhinneka Tunggal Ika adalah negara integralistik, karena menyatukan beragam suku, agama, budaya, bangsa tanpa ada prioritas terhadap salah satu di antara mereka. Jadi negara integralistik memang keinginannya adalah untuk itu. Secara kejiwaan memang model pemikiran negara integralistik Supomo kita laksanakan, tapi secara formal negara integralistiknya itu kita tidak gunakan, karena memang mendapatkan kritikan dari Hatta dan Muhammad Yami, yang mungkin kesadaran mereka bahwa negara akan memberikan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan akan memonopoli kepentingan negara itu di dalam diri masyarakatnya atau golongan-golongan yang ada di masyarakat. Nah, yang menarik sebenarnya dari catatan saya mengenai tentang, atau pembicaraan saya mengenai tentang Profesor Supomo adalah di 31 Juni 1945 itu, ketika dia menyusun konsep negara integralistik, menyampaikan pemikirannya terkait dengan dasar negara integralistik, yang memang dalam catatannya bahwa secara formalnya itu tadi kita tidak menyebut kita adalah negara integralistik, tapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan negaranya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya bagian daripada negara integralistik, karena tidak terikat dalam satu golongan dan kepentingan individu tertentu. Meskipun disusun dan dibangun atas dasar keinginan individu dan keinginan golongan, tetapi tidak terikat di dalam suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Itulah yang kemudian menjadi catatan penting bagi saya terhadap pemikirannya Profesor Supomo. Nah,
pasca itu Profesor Supomo juga punya peran penting di dalam sehingga disebut sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Karena pasca menyampaikan risalahnya atau pendapatnya berkaitan dengan dasar negara 1 Juni 1945, Soekarno juga menyampaikan dasar negara yang menurutnya nanti akan dijadikan sebagai pertimbangan di 22 Juni 1945 Jakarta Charter itu, yang kemudian disebut Ekasila, kemudian menjadi Trisila menjadi Ekasila dengan asas gotong royong. Nah, Profesor Supomo menyampaikan bahwa di dalam tubuh BPUPKI itu ada 2 golongan besar yang bertarung di situ. Satu golongan kebangsaan, kemudian yang kedua golongan Islam, golongan agama yaitu Islam. Maka dibentuklah dari pendapat itu, dari pendapatnya Profesor Supomo, dibentuklah Panitia 9 yang diwakili oleh golongan kebangsaan, golongan agama, Islam dan Kristen. Satu orang Kristen pada waktu itu namanya Alexander Andries Maramis. Golongan kebangsaan diwakili oleh Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo dan Soekarno. Kemudian ada di golongan kebangsaan itu Kiai Haji Wahid Hashim, ada Karum Sakir, ada Kiai Haji Agus Salim. Nah, catatan sejarah itu mengingatkan kepada kita, catatan Profesor Supomo itulah yang kemudian melahirkan Panitia 9 dan Panitia 9 nanti itulah yang merumuskan Piagam Jakarta. Oleh sidang BPUPKI disebut sebagai Piagam Jakarta. Di dalam nanti perdebatannya itu di sila pertama akan selesai ketika sidang PPKI di 18 Agustus 1945. Itu mungkin yang menjadi catatan saya berkaitan dengan Profesor Supomo, karena peran strategisnya di situ. Di PPKI dia punya peran strategis, dan dia yang menyampaikan berdebat di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadi suatu dasar negara yang tidak terikat di dalam satu agama tertentu, golongan tertentu, ras dan suku tertentu. Itulah yang menginspirasi saya sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa konsep negara integralistik dilaksanakan di dalam tubuh penyelenggaraan negara, tapi secara nama negara integralistik itu kita tidak menyebut. Itulah konsep pemikiran Profesor Supomo yang barangkali teman-teman kalau punya kesempatan, ya silahkan berikan, kita diskusikan ini, apakah ada semacam kekeliruan yang saya ucapkan atau ada hal-hal yang mungkin saya tidak sempat membaca sehingga teman-teman punya literatur berkaitan dengan itu, ya kita ingatkanlah kembali kepada kita bahwa memang ada sejarah perjuangan tokoh-tokoh kita yang mungkin nilai terhadap keberlangsungan hidup bernegara kita itu mampu untuk dapat digunakan sebagai jaminan melangsungkan hidup berbangsa dan bernegara kita. Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.